Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita kemarin di halaman 9 ya. Halaman 9 baru di alinea pertama ya. Ada yang ikuti kemarin. Ini kalimat ketika beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian bait yang pertama kemarin kita telah sebutkan, kita masuk wa makna kitab wa makna kitabu. Makna kitab yakni masdaru kataba, berasal dari masdar yakni kataba bimakna jama'a. Jadi kataba maknanya mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalami, yakni menulis dengan pena, maknanya adalah jam'ul khurufi wal kalimat. Ini mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat. Sementara wa tauhidu, tauhid adalah masdaru wahada atau wahadahu ay ja'alahu wahidan. Maknanya adalah menjadikan satu. Terjemahan yang paling selamat adalah menyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan Allah esa. Karena kita akan memiliki kesan ketika menjadikan Allah itu esa, berarti dulunya Allah itu banyak. Kemudian kita yang menjadikan Allah itu menjadi esa. Hal ini tidak mungkin. Kenapa? Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa. Wal muradu bihi huna, maka yang dimaksudkan di sini adalah ifradullahi bil ibadati. Ini mengibadati Allah, yakni mengesakan Allah. Maknanya kalimat ifradu, yakni menyakini keesaan Allah dengan ibadah. Kenapa di sini tidak disebutkan ifradullahu birrububiyati? Karena ifradullah birrububiyati ini sesuatu yang sudah bawaan, yang setiap bayi lahir membawa akan seperti itu. Di setiap bayi yang lahir dia membawa keyakinan bahwasanya di alam raya ini ada pencipta, dan itu ada pada setiap orang. Maka beliau tegaskan, yakni menyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian wa khalaqtu ay al-khuluqu huwa ibda'u syai'. Kata wa khalaqtu yang ada dalam surat Az-Zariyat tadi itu, yakni al-khalaqu huwa ibda'u syai', yakni mencipta. Makna yang diinginkan di sini adalah dia yang memulai sesuatu min ghairi aslin, tanpa ada asalnya, tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Maka hakikat kata mencipta adalah
seorang yang mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Maka ini tidak mungkin disandarkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya merekayasa, berinovasi, kemudian menggabungkan dan seterusnya. Nah, maka secara hakiki makna khalaqa yakni huwallah, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka makna mencipta di sinilah dialah yang memulai sesuatu yang tidak ada asal, tidak ada sesuatu yang mendahulunya. Walah tidaan, atau tidak ada sesuatu yang serupa sebelumnya. Jadi tidak ada sesuatu yang sebelumnya ada kemudian menjadi sedikit berubah, baik itu berubah dalam makna yang besar atau berubah dalam makna yang kecil. Maka di sini beliau ingin menjelaskan mufradatnya, bahwasanya mencipta itu dikatakan hakiki mencipta ini apabila dia memulai sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan sebelumnya belum ada sesuatu yang serupa dengan apa yang diciptakan itu. Kemudian liya'buduni, al-ibadatu fil lughah. Kata liya'buduni, beliau menjelaskan al-ibadatu fil lughah, ibadah secara bahasa adalah at-tadallul, menghinakan diri, wal khudu', dan merendahkan diri. Ini makna secara bahasa. Maka secara bahasa ketika orang dia ada pintu yang rendah kemudian dia menundukkan diri, secara bahasa itu namanya orang sedang beribadah secara bahasa. Atau orang itu dia menundukkan diri atau merendahkan diri, secara bahasa itu makna dari al-ibadah. Adapun secara syar'i wa syar'an, ini nukilan yang dinukil di dalam kitab ini Al-Ubudiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau di muqaddimah beliau ketika beliau ditanya tentang makna ibadah, kemudian pentingnya ibadah dan seterusnya. Maka beliau menyebutkan, dan ini adalah nukilan, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinati. Ismun jami'un, nama yang mencakup atau nama yang dengannya sudah menyimpulkan. Apa yang dimaksud nama yang menyimpulkan itu? Dengan nama itu yakni Allah Subhanahu wa taala cinta. Dengan nama itu Allah Subhanahu wa taala ridha. Baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Maka ini takrif yang bisa dikatakan paling lengkap dan paling mudah dipahami. Pokoknya nama yang dengan nama itu Allah Subhanahu wa taala cinta. Dengan nama itu Allah Subhanahu wa taala ridha. Baik itu perkataan, perbuatan yang zahir atau yang batin, maka itu namanya ibadah. Sehingga ketika kita mendengarkan ta'rif ini, kita akan segera terbayang betapa luasnya ibadah. Jadi kita tidak lagi membatasi ibadah itu sholat saja, tidak membatasi ibadah itu puasa saja, tidak membatasi ibadah itu hanya membaca Al-Quran saja. Kenapa? Karena begitu luas. Pokoknya asal disebutkan nama. Nama misalnya takut, itu nama. Nah kemudian kalau dengan nama itu Allah Subhanahu wa taala cinta, kemudian Allah Subhanahu wa taala ridho, baik itu perkataan, perbuatan yang nampak atau yang tidak nampak, maka kita tinggal takut itu kira-kira perkataan atau perbuatan yang zahir atau yang batin. Dari 4 klasifikasi itu maka dia masuk dalam perkara yang batin. Karena takut, orang bisa saja orang takut tersenyum, atau bisa saja orang takut dia
menjerit suaranya. Maka ini sesuatu yang sifatnya batin. Nah, maka kalau itu adalah nama itu Allah cinta dan Allah ridho, maka itu namanya ibadah. Ini ta'rif yang paling mudah untuk dipahami. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wal makna al-ijmaliyu li ayati. Adapun makna secara ijmal, secara umum dari ayat ini adalah annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akhbara annahu ma khalaqal insan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala ma khalaqal insan wal jinna, yakni tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan juga menciptakan jin illa li'ibadatihi, kecuali hanya untuk beribadah. Fahiya bayanun, maka di sana ada penjelasan tentang apa? Li hikmatihi, tentang hikmahnya di dalam fi khalqihim, dalam penciptaan manusia. Falam yarid minhum ma turiduhu as-sadatu min abidiha min al-i'anati lahum birrizqi wal it'am. Maka di sana tertera bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari mereka maknanya adalah ciptaannya, sebagaimana Tuhan, ini as-sadatu min abidiha, sebagaimana Tuhan terhadap hambanya dari kebutuhan berupa akan menolongnya, atau akan memberikan rizki, atau akan memberikan makan. Jadi perbedaan yang begitu jauh. Kalau makhluk dia membuat sesuatu, dia ada hajat pada apa yang dia buat, memudahkan aktivitas, memudahkan pekerjaan, meringankan pekerjaan, atau ada keuntungan dalamnya. Ketika manusia membuat sesuatu, ada maksud dan ada hajat kepada apa yang dia buat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menginginkan dari hal itu semuanya. Wa innama aradal maslahata lahum, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hanya kemaslahatan bagi hambanya. Jadi bukan kemaslahatan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kemaslahatan untuk hambanya itu sendiri. Maka di sini menunjukkan salatnya kita, puasanya kita, zikirnya kita, baca Al-Qur'annya kita, seluruhnya adalah untuk diri kita. Maka ketika ada orang dia beribadah merasa dia telah berjasa, sesungguhnya dia telah memalingkan sesuatu yang bukan pada tujuannya. Karena ibadah itu adalah untuk kemaslahatan dirinya. Dan inilah dari makna atau maksud dari diciptakannya manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi li ibadatihi, yang padanya hikmahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan terhadap apa yang dicipta, terhadap makhluknya. Tetapi apa yang diperintahkan dari ibadah, apa yang dilarang dari larangan-larangannya, karena ada kemaslahatan bagi hambanya. Baik kemaslahatannya secara mutlak ataupun kemaslahatannya itu baik kemaslahatan yang akan didapat adalah mutlak atau dominan maslahat. Atau ketika adanya larangan, ketika dia meninggalkan, apakah dia akan mendapatkan mudarat yang mutlak atau dominan mudaratnya. Oleh karena itu ini makna secara ijmali, secara umum. Sebagai tambahan, ana nukilkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan ayat ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa ma'nal ayati, makna dari ayat ini annahu ta'ala khalaqal ibadi liya'buduhu,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. La syarika lahu, tidak mensyarikatkan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'ahu jazahu atammal jaza. Maka barang siapa yang mentaatinya, mematuhinya, maka dia akan mendapatkan balasan yang sempurna. Wa man asahu adzabahu asyaddal adzab. Dan barang siapa yang bermaksiat, mendurhakainya, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat-sangat pedih. Wa akhbara annahu ghairu muhtaji ilaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat sama sekali kepada mereka. Ini mesti dicamkan dengan baik bahwa sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada kita. Sehingga kalau hari ini dimudahkan kita untuk sholat, dimudahkan kita untuk berzikir, dimudahkan kita untuk thalabul ilmi, dimudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, ini sama sekali bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh dengan itu semuanya, tetapi ini semuanya karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal hum fuqara ilaihi fi jamil ahwalihim. Bahkan mereka para hamba sangat-sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, dalam segala urusannya. Karena dia Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan Allah Subhanahu wa taala pula yang menjamin rizkinya. Kemudian kata iman rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah wa munasabatul ayati lil bab, yakni kesesuaian antara ayat dengan bab. Bab apa yang sedang kita bahas? Kitabut Tauhid. Apa kesesuaian antara ayat yang beliau bawakan dengan bab? Maka beliau mengatakan annaha tadullu ala wujubit tauhid, bahwasanya ayat ini menunjukkan kepada wajibnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa ifradullahi bil ibadati, yakni meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Li'annahu ma khalaqal jinna, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin, wal insa, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia illa li ajli dzalik, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk itu. Dan kemarin kita sebutkan ada dua iradah, apa saja? Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Nah, iradah di sini adalah iradah syar'iyah. Ketika seorang dia mematuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka pahala, ganjaran dan surga. Nah, adapun iradah kauniyah maka enggak ada hubungannya. Orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kaki dan dia tidak mengubahnya. Dia artinya pasrah. Kepasrahan ini maka tidak serta-merta kemudian dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia bukan seorang muslim. Taib. Kemudian selanjutnya, ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa diambil faidah dari ayat yang beliau bawakan, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'i thaqalain al jinni wal insi. Kewajiban untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah pada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni dua ciptaan jin dan manusia. Maka meyakini atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang wajib. Kemudian yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal insi, yakni menjelaskan hikmah diciptakannya jin dan diciptakannya manusia.
Jadi hikmahnya tadi adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia dia melakukan aktivitas-aktivitas di dunia, bekerja, mencari nafkah, ini semuanya adalah sarana tambahan. Yang itu semuanya akan mungkin bisa jadi terkategorikan sebagai ibadah sekiranya di sana terpenuhi syarat, sekiranya di sana tidak melanggar hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka ini ibadah yang dinisbahkan, yang ketika seorang melakukannya maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, annal khalaqa huwa alladhi yastahiqqa al-ibadata duna ghairihi. Bahwasanya hanya yang mencipta saja dialah yang paling berhak untuk diibadati, bukan yang lainnya. Karena yang lainnya nggak bisa mencipta, yang lainnya merekayasa, mengumpulkan, kemudian berinovasi, improvisasi dan lain-lainnya. Maka mereka semuanya tidak berhak, walaupun manusia menyematkan kepada mereka atas nama ini, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki hak, karena yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dengan benar adalah yang mencipta, bukan yang lainnya. Yani mimman la yakhluq, orang yang tidak mencipta. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnami wa ghairiha. Maka dalam hal ini sekaligus menjadi bantahan bagi siapa? Ini bagi orang-orang yang mengibadati asnam, patung-patung ataupun berhala dan yang selain daripadanya. Kemudian yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hambanya dan tidak berhajat kepada ciptaannya. Ini tidak berhajat kepada makhluknya. Li'annahu wal khaliqu, karena dialah yang mencipta. Ini ada kaitannya dengan faidah pada poin yang keberapa? Yang ketiga. Karena yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dialah yang mencipta. Dan yang mencipta ternyata tidak berhajat kepada yang diciptakan. Apapun yang diperintahkan dan apa yang dilarang, maka kembalinya kepada ciptaannya itu sendiri. Maka ini poin yang keempat, kaitannya dengan poin yang ketiga. Maka beliau di ujungnya mengatakan wahum makhluqun, karena mereka sesungguhnya mereka adalah ciptaan, bukan yang mendapatkan hak untuk diibadati, karena mereka adalah ciptaan. Kemudian yang kelima, itsbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kelima ini menetapkan hikmah bahwasanya adanya af'alillah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat berbuat. Ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mencipta, mengatur, memberikan, memberi rezeki. Ini semuanya adalah af'alillah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disimpulkan dari tiga tauhid yang kita bahas, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka rububiyah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah, perbuatan hamba yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun asma dan sifat ini terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang seorang tidak boleh menamakan atau mensifati apa-apa yang Allah tidak menamakan atau mensifati atas dirinya. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan-perbuatan. Tadi mencipta, memberi rezeki, mengatur dan segalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina
adzabannar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya perbuatan Allah gak ada yang sia-sia. Maka sebuah kesalahan besar kalau ada orang mengatakan bahwasanya kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan? Seolah-olah kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mengkaji, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan? Oh, ternyata ada hikmahnya untuk menggoda sehingga akan ketahuan siapa orang yang benar dan siapa orang yang salah, siapa orang yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Tapi kalau pertanyaan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan dalam rangka bertanya untuk menghujat, gak ada fungsinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan. Seperti itu misalnya, maka ini ucapan yang sangat membahayakan, berada di tepian jurang yang membahayakan. Kenapa? Seolah-olah mengingkari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kenapa sih Allah Subhanahu wa taala membuat penyakit misalnya. Kalau pertanyaan ini untuk mengkaji, menggali, oh ternyata dengan penyakit seorang itu akan sadar bahwasanya kesehatan begitu mahal. Tapi kalau pertanyaan gak ada gunanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit, maka ini bertentangan dengan ayat ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah apa yang Kau ciptakan di sana ada kesia-siaan. Jadi artinya semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada hikmahnya. Gak ada yang sia-sia. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Baik itu yang ada di alam raya ini ataupun yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam jasad kita. Gak ada yang sia-sia. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki semua memiliki hikmah. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di poin yang kelima ini menegaskan bahwasanya padanya ada af'alillah, bahwasanya ada perbuatan Allah. Allah berbuat, mencipta, memberi rizki, mengatur, menyehatkan dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, yakni seorang rasul, an i'budullaha, maka ibadatilah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Kemudian makna mufradat, ba'asna ay arsalna, yakni kami mengutus. Kemudian kulla ummatin kullu ta'ifatin, ini pada setiap komunitas, pada setiap bangsa, pada setiap kaum, atau ta'ifah wa qarnin, atau generasi, wajilin maknanya sama, generasi, minan nas, dari manusia. Maka ini disebut dengan kullu ummatin. Walaupun dalam Al-Quran kata umat bisa bermakna zaman, kata umat bisa bermakna millah. Ada kalanya kata umat bermakna pemimpin. Tapi maksud kata umat di sini adalah yakni ta'ifah wa qarnin wajilin minan nas, dari kalangan manusia. Kemudian rasulan, ar-rasul man ukhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Rasul yakni seorang yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya dengan membawa syariat dan kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini salah satu qaul, karena juga pendapat yang lain bahwasanya Rasul mereka yakni mendapatkan wahyu tapi tidak ada risalah baru. Tidak ada risalah baru. Hanya melanjutkan dari apa yang dibawa oleh nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Maka itu disebut dengan istilah nabi. Kalau yang dia mendapatkan wahyu dan mendapatkan risalah baru, maka dia disebut dengan nama rasul. Maka beliau mengatakan di sini man uhiya ilaihi bi syar'in,
yakni seorang yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya dengan membawa syariat, kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini menunjukkan bahwasanya di masa dahulu seorang yang mengikuti Nabi, maka dari kalimat ini mereka tidak menyerukan kepada yang lainnya. Menyerukan ini menjadi kewajiban Rasul. Namun sebagian pendapat seperti pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia mengatakan bahwasanya perbedaan Nabi dan Rasul bukan pada menyampaikan atau tidak, tapi pada risalahnya. Kalau dia membawa syariat baru, risalah baru, maka dia Rasul. Tapi kalau hanya meneruskan saja, maka dia disebut dengan istilah Nabi. Taib. Kemudian ubudullah afraduhu bil ibadati, yakni menyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengibadatinya. Wajtanibu atruku wa faraku, yakni tinggalkan atau pisahkan. Kalimat ijtanibu, tinggalkan atau pisahkan. Adapun at-taghut adalah mustaqun minat tughyan. At-taghut diambil dari kata tughyan. Apa maknanya? Wa huwa mujawazatul hadd, yakni sesuatu yang melampaui batas normal. Maka itu disebut dengan istilah taghut. Jadi ketika seorang menyikapi sesuatu secara berlebihan, maka secara bahasa maknanya adalah dia telah memperlakukan sebagaimana taghut. Fa kullu ma ubida min dunillah, maka setiap apa saja yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala maka masuk pada taghut. Walaupun itu mungkin sesuatu yang mungkin kita anggap tidak berharga. Sebagaimana dahulu orang-orang musyrikin Quraisy, ketika mereka mengadakan perjalanan, maka mereka akan membawa beberapa batu. Katakanlah membawa 10 batu. Maka yang 10 ini dijadikan sebagai sesembahan. Yang 5 jadikan sebagai sesembahan, yang 5 digunakan untuk menjadi tungku ketika masak. Jadi ragamnya dan jenisnya itu beragam. Pokoknya apa saja yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala maka masuk dalam kategori taghut. Karena nanti akan ada penjelasan yang luas ketika menyebutkan taghut. Ada yang diibadati tapi dia tidak ridho, seperti Isa, Uzair. Mereka tidak ridho dengan diibadati oleh manusia, maka Isa dan Uzair tidak masuk dalam kategori taghut. Yang dia diibadati dan dia ridho, maka dia masuk dalam bentuk satu dari sekian jenis taghut. Bahkan Syekh Muhammad Al-Qara'awi dalam kitabnya Al-Jadid ketika membawakan ayat ini belum menjelaskan ada 5 induknya taghut. Salah satunya adalah yakni iblis, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak ada subhat, tidak telah sampai kepadanya ilmu, dan beberapa contoh yang lainnya yang beliau sebutkan. Sehingga beliau ditambahkan di sini wa huwa radin, dan dia ridho. Berarti matahari yang diibadati dia tidak masuk taghut. Kenapa? Karena dia tidak ridho. Kalau sekiranya Allah izinkan dia berbicara, dia akan menolaknya. Tapi dia benda di dunia yang tidak bisa berbicara. Karena nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala izinkan berbicara akan berbicara. Bahkan puasa yang hari ini kita kerjakan, dia akan berbicara, akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Yang hari ini puasa adalah sebuah perbuatan. Begitu juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian bila ibadati, dengan diibadatinya, fahuwa taghut, maka dia adalah taghut. Berarti di sini garis besarnya 2. Dia diibadati dan dia ridha, maka dia taghut. Walaupun ada rincian yang nanti mungkin di belakang akan disebutkan. Kemudian makna secara umum, al-ma'na al-ijmaliyu li ayat. Makna ijmali ayat ini
annallaha subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pada ayat ini bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap kaum, pada setiap golongan, pada setiap generasi dari kalangan manusia rasulan, seorang rasul. Jadi pada setiap kaum diutus seorang rasul. Mungkin pertanyaan, terus bagaimana dengan Musa dan Khidir? Karena Musa sezaman dengan Khidir, Musa juga sezaman dengan Harun. Maka ketika itu yang berlaku syariatnya siapa? Syariatnya Harun atau syariatnya Musa? Syariatnya Musa. Atau sangat mungkin sekali berkaitan dengan Khidir. Khidir dia punya yakni wilayah tersendiri, karena pada masa itu Rasul diutus per kaum. Seperti Bani Israel, ya khusus Bani Israel saja. Sampai diutusnya Rasul SAW yang mencakup rahmatan lil alamin, seluruh alam harus patuh kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Pada masa itu perkauman Bani Fulan, Bani ini, Bani ini, sangat boleh jadi seperti itu. Kalaupun dikatakan syariat Musa, Khidir tidak terbatasi dengan syariat Musa. Kenapa? Karena Musa ada Rasul, Khidir Rasul yang diutus kepada kaumnya Khidir, sementara Musa diutus kepada kaumnya Bani Israel. Jadi tetap saja dikatakan setiap kaum atau setiap generasi akan diutus kepada mereka seorang Rasul. Jadi kalau ada dua, berarti salah satunya adalah melanjutkan. Taib. Selanjutnya, atau afan, kalau lebih dari satu menunjukkan bahwa yang satunya dia diutus kepada kaum tertentu, bukan pada kaum Nabi yang diutus ketika di daerah tersebut. Kemudian kata beliau, yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, di mana mereka seluruhnya menyerukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja beribadah. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan mereka seluruhnya memerintahkan agar meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal yursalur rusula ila an-nasi bidzalika mundu hadasa syirku fi bani Adam fi ahdi Nuhi ila an khatamuhum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana hal itu terus diutusnya Rasul atau diutusnya seorang Rasul kepada manusia, yang demikian itu sampai terjadinya kesyirikan, sampai terjadinya kesyirikan di tengah-tengah manusia. Ini pada saat atau pada masa Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, sampai akhirnya diutusnya Nabi yang terakhir, Nabi penutup, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ini tutup, selesai. Tidak ada lagi nabi atau rasul yang diutus. Bahkan kalau ada orang datang setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai nabi atau sebagai rasul, maka dengan tegas kita mengatakan dia seorang pendusta, dan dia adalah satu dari sekian dajjal, atau bahkan dia adalah antek-antek daripada anteknya dajjal. Kalau ada orang mengaku sebagai nabi, sesoleh apapun orangnya, selemah lembut apapun orangnya, kalau dia sampai mengaku nabi, maka dia adalah satu dari jenis dajjal, atau mana dajjal pendusta. Sebagaimana dulu pada masa Nabi, siapa yang datang pada masa Rasulullah hidup? 3. Pertama adalah Musailimah al-Kadzab. Yang kedua Aswad al-Insi yang ada di Yaman. Yang ketiga ini yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar, yakni Sajjah. Yang kemudian Sajjah ini nikah dengan Musailimah al-Kadzab, dan saat itu nikah pada saat peperangan, saat sedang diperangi oleh Khalid bin Walid. Dia melangsungkan pernikahan, dan maharnya, karena dia merasa sebagai seorang nabi, mahar yang diberikan oleh Musailimah al-Kadzab kepada Sajjah ini
yakni mendiskon sholat subuh dengan sholat isya. Jadi ketika dia ditanya apa maharnya, aku diskon untuk kalian, tidak ada sholat isya dan tidak ada sholat subuh. Ini mahar terburuk dalam perjalanan dunia. Mahar yang diberikan oleh Musailimah al-Kadzab kepada Sejah, yang itu mengaku keduanya adalah nabi, hanya yang satu perempuan. Dan ternyata di Indonesia ada juga nabi mengaku nabi perempuan. Ini Lia Eden, yang kemudian Anda nggak tahu selanjutnya apakah dia sudah bertobat atau tidak, tapi yang jelas dia dulu pernah mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, dan bahkan dia mengatakan anaknya sebagai Imam Mahdi atau Nabi Isa. Taib. Kemudian kaitan ataupun kesesuaian antara ayat dengan bab. Anna da'wata ila tauhid wan nahya 'anil syirki ya muhimmatun jami'ir rusuli wattiba'ihim. Bahwasanya dakwah kepada tauhid dan mencegah dari kesyirikan ini merupakan perkara pokok, perkara asas, yakni muhimmah. Kalau terjemahkan letter-letternya, perkara yang sangat-sangat penting. Ini perkara pokok bagi seluruh rasul dan orang-orang yang mengikutinya. Maka ini seruan dari seluruh rasul, yakni menyerukan kepada tauhid. Maka pembelajaran tauhid, pembelajaran yang paling utama, yang pembelajaran yang paling mendasar. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari faedah dari ayat ini? Ma yustafadu minal ayat. Apa faedah dari ayat ini, atau apa faedah-faedah bisa bisa diambil? Kata beliau, annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wan nahyu 'anil syirki. Yang pertama, bahwasanya di sini ada hikmah, yakni bahwa diutusnya rasul dari para rasul, di mana yakni dakwah kepada tauhid dan mencegah dari kesyirikan. Dan ini juga menjadi kewajiban bagi umatnya, karena kewajiban yang telah diamanahkan kepada kita semuanya adalah mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan juga. Kemudian yang kedua, anna dinal anbiya'i wahid, bahwa agama seluruh nabi satu. Jadi tidak ada perbedaan. Adapun ada sebutan Yahudi, ada sebutan Nasara, dan nama-nama yang lainnya, Sabiin dan seterusnya, ini adalah sebutan yang disebutkan oleh kaumnya yang kemudian diakui oleh Al-Quran, bahkan diakui oleh hadis ketika Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumatisanihi. Tapi seluruhnya Nabi membawa yakni agama menyeru kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni agama tauhid. Kemudian wa huwa ikhlasul ibadatillahi wa tarku syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Yani seruan mereka adalah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan meskipun ada padanya perbedaan-perbedaan di dalam syariat. Syariat puasa pada Nabi Isa berbeda dengan syariat puasa pada Nabi Musa. Demikian pula syariat puasa yang disyariatkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, annar risalata ammat kullal umam wa qamatil hajjatu ala kullil ibad. Bahwa risalah ini adalah umum kepada seluruh umat, yakni bukan hanya kaum tertentu saja, tapi seluruh umat. Ini umat yang diutus padanya, terutama umat Nabi SAW, tidak sebagaimana sebelumnya yang hanya dibatasi kepada kaum-kaum tertentu.
dan juga untuk menegakkan hujjah pada setiap hambanya, bahwasanya telah diutus seorang nabi, telah diutus seorang rasul, bahkan nabi dan rasul serta umatnya akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau datangkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, admu sya'ni tauhid, keagungan tentang masalah tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il umam, bahwa ini merupakan perkara yang wajib bagi seluruh manusia, yang wajib bagi seluruh manusia tanpa terkecuali, baik yang jauh, yang dekat, yang di kota atau yang di desa, dikecualikan bagi orang yang tidak mendapatkan informasi, tidak mendapatkan seruan, tidak didatangkan kepada mereka seorang yang mengajak atau menyuruh kepada tauhid. Hanya Allah Subhanahu wa taala akan adil nanti di akhirat. Kemudian yang kelima, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat, fadallat ala annahu la yastaqimu at-tauhidu illa bihima jami'an. Di dalam ayat ini maka terdapat padanya, pada kalimat la ilaha illallah, yakni nafyun dan itsbat. Yang ini merupakan rukun. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh dipisah. Kalau sudah dipisah atau dihilangkan salah satunya, maka batalah sebuah perbuatan. Seperti sholat, salah satu rukun dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah. Kalau seorang dia lupa tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka satu rakaat itu tidak dianggap, harus diulang lagi. Kenapa? Karena rukun tidak dipenuhi. Nah, maka ketika la ilaha illallah, di sana rukunnya adalah nafyun dan isbat. Nafyun ada pada lafal yang mana? La ilaha. Ini nafyun. Isbat ada pada mana? Allah atau illallah. Maka kalau nafyun saja kufur, isbat saja musyrik. Maka keduanya harus terpenuhi. Jadi orang yang menafikan nggak ada Tuhan di dunia ini, nggak ada, pokoknya nggak ada ilah, kufur atau ateis. Tapi sebaliknya, yang menetapkan semuanya adalah Allah, maka dia musyrik. Maka ketika diterjemahkan la ilaha illallah, ada yang menerjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini makna yang rawan. Kenapa? Kita pahami dengan baik coba istilah yang ini, dan ini sering kita gunakan. Kalau saya katakan tidak ada di dalam masjid ini kecuali muslim, yang dipahami apa? Tidak ada di dalam masjid ini kecuali muslim. Apa yang dipahami? Tidak ada yang di masjid ini muslim, berarti semuanya muslim, nggak ada orang kafir. Jadi kalau dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti menunjukkan semua Tuhan adalah Allah. Itu maknanya. Jadi kalau dikatakan dimaknakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti dia mengatakan semua Tuhan adalah Allah. Ini yang dipahami oleh bahasa Arab. Walaupun mungkin kita, oh enggak, maksud saya enggak seperti itu, ini makna kita. Tapi yang dipahami dalam bahasa Arab adalah ketika mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, menunjukkan semua Tuhan adalah Allah. Sama seperti orang tidak ada di dalam masjid ini kecuali orang Islam, berarti di dalam masjid ini nggak ada satupun orang bukan Islam. Maka dimaknakan la ilaha illallah. Para ulama, seluruh para ulama akidah mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah. Itu sudah mencakup keduanya, baik itu nafyun ataupun itsbat, menolak dan menetapkan. Maka tadi menolak saja kufur, menetapkan saja maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka yang tengah, yang selamat, setelah dia menolak, dia menetapkan. Maka itu disebut dengan rukun dari kalimah la ilaha illallah, yakni naf minan nafyi wal itsbati, menolak dan menetapkan. Fadallat, kata beliau, ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'an. Maka ini menunjukkan bahwa
tidak akan bisa kokoh, tidak akan bisa istiqomah. Nah, ini kokohlah tauhid itu kecuali dengan keduanya secara bersamaan, tidak dipisah-pisahkan. Wa anna nafya al-mahdha laisa bitauhidi. Kalau hanya menafikan saja maka tidak dikatakan tauhid. Wal itsbat al-mahdha laisa bitauhidin. Dan menetapkan saja, hanya menetapkan saja, maka tidak pula dikatakan sebagai seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka menafikan dan menetapkan ini dua-dua yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Khawatir iman rahimani wa rahimakumullah, sudah waktu Isya. Baik. Insyaallah mungkin untuk pertemuan mendatang kita masuk di halaman 13. Ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Baik. Pertanyaan Ana. Boleh ya? Tadi disebutkan beliau mengatakan ta'rif ibadah. Siapa yang bisa menyebutkan sepenggal saja? Kan tadi ada penggal yang panjang, ada 4 ya. Sepenggalnya sajalah. Al ibadatun huwa, lanjutkan. Ya. Huwa ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda min aqwali wal af'ali min az-zahirati wal batinah. Baik, ahsant. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan di halaman yang ke-13. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Berapa orang yang ada bukunya? Kalau ada bukunya bagus itu, bisa untuk saling mengingatkan ya. Tapi kalau antum ada PDF-nya nggak apa-apa juga. Cuman kelemahan PDF itu kadang susah untuk menandai, susah untuk memberikan catatan. Kalau ini mungkin bisa lah ya, yang mungkin tidak ada di situ bisa ditambahkan. Tapi kita tutup dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.